Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, sampai di seluruh pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji dan permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk kami melakukan tugas kami, tanggung jawab dan seluruh aktivitas kami dan pelayanan kami ya Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan jamah setiap hati kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, Paulus, Silvanus dan Timotius mengucap syukur karena teladan yang telah ditunjukkan oleh jemaat di sana kepada orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Disebutkan pada ayat di atas bahwa Paulus selalu mengingat 3 hal teladan dari jemaat di Tesalonika yang bisa kita ikuti dan kita terapkan, saudara. Ketiga hal tersebut adalah pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan dari jemaat di Tesalonika. Saudara, yang pertama adalah pekerjaan iman. Sebagai orang percaya, kita perlu memiliki iman yang aktif, bukan iman yang pasif, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan, yang menghasilkan buah yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang di sekitar kita. Sama seperti Paulus dan orang percaya pada masa itu yang juga dapat melihat pekerjaan iman dari jemaat di Tesalonika, yaitu iman yang aktif, bukan iman yang pasif dan mati. Sebab seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Teladan yang kedua adalah usaha kasih. Jemaat di Tesalonika menunjukkan kasihnya melalui usaha dan tindakan. Sebab kasih yang sesungguhnya adalah sebuah kata kerja, sebuah tindakan yang aktif, bisa ditunjukkan, diterima, dan dirasakan. Sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Tidak hanya sebatas kata-kata saja, saudara, tetapi melalui tindakan, melalui perbuatan, usaha, dan juga pengorbanan. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui karya keselamatannya di kayu salib. Dan Dia juga telah memerintahkan kita untuk hidup di dalam kasih dan menunjukkan kasih tersebut kepada sesama dengan tindakan yang nyata. Teladan yang ketiga adalah ketekunan pengharapan. Jemaat di Tesalonika menunjukkan ketekunan yang akan pengharapan walaupun mereka harus menanggung penindasan yang sangat berat. Mereka tidak menjadi lemah, tetapi justru mereka tetap kuat dan tekun di dalam pengharapan dan menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hal yang sama juga perlu kita pelajari dan terapkan di dalam kehidupan kita, saudara, bahwa apapun kondisi yang diizinkan terjadi hari-hari ini,
Mari kita belajar seperti jemaat di Tesalonika, yaitu untuk selalu tetap bertekun di dalam pengharapan, bertekun menanti jawaban daripada Tuhan, menanti waktu dan saat janji dan rencana Tuhan digenapi sepenuhnya di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketiga hal tersebut pada akhirnya akan tinggal tetap, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan Roh Kudus saja yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan itu semua. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari saat ini kita belajar untuk senantiasa hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan yang nyata dan kasih yang nyata kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat malam hari ini. Tuhan ajar kami untuk senantiasa hidup seperti jemaat di Tesalonika yang hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan yang aktif, sehingga kami mampu untuk mempraktekkan iman kami, mempraktekkan kasih kami dan pengharapan kami, sehingga kami boleh melihat kuasa, melihat kekuatan dan perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Dan saat malam hari ini kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang meneguhkan hati mereka untuk senantiasa kokoh kuat di dalam iman, di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara kami semua dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, keluarga, bisnis, pendidikan, dan pekerjaan dimanapun mereka bekerja. Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini, pimpin kami ya Tuhan, dan tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam segala kehendak Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, memberikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, bagi kota kami, bagi desa kami dan negeri kami, Tuhan yang senantiasa memberkati dan memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersungguh percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini. Saya yakin dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.